Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kenalin, nama aku Kandita Indriati. Kalian bisa panggil aku Kak Andita, bisa panggil aku Kandita, bebas ya guys. Mungkin angkatan 4 udah banyak yang kenal sama aku ya. Kalau yang belum kenal tapi suka denger nama aku, apalagi kelas 10 tuh suka ada yang ngomong Kak Andita, Kak Andita, Kak Andita, Kak Andita. Guru kalau nggak anak-anak murid, nah aku adalah orangnya guys. Oke, skip. Sekarang kita mau membicarakan tentang UTBK ya. Di video ini kita mau membicarakan tentang UTBK, strategi-strateginya untuk menghadapi UTBK. Apalagi notabene kita adalah anak SMK yang mempunyai kesibukan yang lebih daripada anak-anak SMA. Iya dong pastinya. Karena nih aku tahu, mungkin di antara kalian juga ada yang udah tahu dan yang belum nih. Nanti tuh kalian akan menghadapi yang namanya seminar PKT. Pertamanya bikin dulu laporan PKT, kemudian seminar PKT, kemudian nanti kamu ada UKOM. Belum kalau yang UKOM-nya belum waktu kelas 11, UKOM kelas 11 juga ada. Yang belum UKOM kelas 12 juga UKOM-nya di kelas 13 ini. Ya, banyak UKOM, kemudian nanti PKL, bikin laporan PKL, kemudian harus sidang PKL. Di saat kalian juga emang harus belajar biasa sekolah. Jadi emang bener-bener strateginya tuh harus bener-bener guys, karena kalian tuh beda dengan anak SMA biasa. Dan kita ngerti banget sama kalian. Bahkan mungkin kita lebih tahu detailnya mungkin ya, karena kita udah di sini bertahun-tahun, mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi kita mau berbagi nih lewat video ini, semoga bisa membantu kalian ya guys, untuk lebih eh, berpengetahuan lagi tentang apa itu UTBK dan seterusnya, dan gimana sih strateginya. Kalau kita anak SMK tuh strateginya emang harus beda ya sama anak SMA. Ya kita bisa nilai sendiri dari penjelasan aku nanti insya Allah ya. Oke, kemudian sebelum aku masuk ke bagian UTBK-nya, aku mau ngasih sedikit pandangan karena memang banyak yang cerita gitu ya sama kita kakak-kakak RY, kayak kebingungan gitu kak mau kuliah atau enggak ya saya kayak gitu. Aku mau ngasih sedikit pandangan, perspektif atau opini kayak gitulah ya. Mungkin ini bisa diambil bisa enggak terserah, cuman ini adalah pandangan kami gitu ya. Nah, sekarang kita lihat realita yang ada guys. Kan sekarang kita lagi Covid ya. Lagi Covid. Nah, terus kalau ditanya kayak emang kalau Covid suka ada yang buka lowongan kerja ya. Ya kalau ditanya kayak gitu sih, ya ada mah ada guys ya. Apalagi kalau dia perusahaannya adalah perusahaan farmasi, perusahaan yang bikin obat, yang bikin vitamin kayak gitu. Ya ada mah ada guys ya. Cuman nih guys, nih kalau misalkan kita posisikan diri kita sebagai perusahaan, misalkan aku punya perusahaan farmasi, terus aku membutuhkan 4 orang misalkan mau ngerekrut 4 orang. Nah, ketika aku mau ngerekrut 4 orang ini, nah di antara kandidat yang ada, misalkan ada anak SMK dan ada anak SMK yang lanjut kuliah ke S1. Jadi ada anak SMK dan ada anak SMK yang lanjut ke S1. Itu kira-kira aku sebagai perusahaan itu aku milih yang mana? Milih anak SMK atau anak SMK juga tapi dia ngelanjutin kuliah? Kira-kira yang mana? Aku nggak mau jawab tapi kalian jawab aja sendiri ya, kayak gitu. Cuman ya sekali lagi yang namanya rezeki sih emang dari Allah guys, rezeki dari Allah udah ada yang ngatur gitu ya. Nah cuman kan kita sebagai manusia itu ikhtiar semaksimal mungkin, seperti itu yang kita bisa ya. Ya kalau kita bisa memaksimalkan ikhtiar ya kenapa enggak kayak gitu gitu ya. Dan setelah itu juga aku mau ngasih pandangan juga soal PTN ya. Kak, kenapa sih kak kok PTN banyak banget yang pengen ke PTN gitu ya? Kenapa sih orang-orang berlomba-lomba? Guys, emang banyak banget loh guys, sampai kayak ratusan ribu itu setiap tahun tuh, ratusan ribu yang mau pada ikutan PTN gitu guys. Masya Allah, dari zaman aku sih dulu ya udah ratusan ribu ya, apalagi sekarang. Bahkan ada orang yang 2 kali gitu ya, 3 kali ikutan PTN, ikutan UTBK terus 3 kali, 2 kali sampai 3 kali sih ikutan UTBK. Karena yang pertama nggak masuk, yang kedua nggak masuk, yang ketiga nyoba lagi. Saking pengennya gitu, saking pengennya masuk PTN yang dia inginkan gitu, sampai dia mau mengorbankan waktu ya setahun atau nggak 2 tahun untuk ikutan lagi UTBK di tahun depannya kayak gitu. Itu saking apa sih PTN kok bisa rebutannya sampai kayak gitu sih kak gitu ya. Ya sebenarnya mungkin di antara kalian juga ada yang udah tahu ya jawabannya. Kayak gini aja sih, kayak kalian kayak mau masuk SMP atau SMA kan biasanya yang negeri itu suka diperbutkan kan gitu ya. Nah, jadi intinya sih ya adalah link sih guys. Jadi kalau kamu ke PTN itu mungkin linknya itu mungkin lebih banyak gitu ke perusahaan-perusahaan, maybe seperti itu ya gitu. Dan juga selain itu juga kalau kita bawa alma mater atau bawa ya alma mater lah ya, bawa alma mater PTN gitu yang udah terkenal gitu ya, yang udah terkenal memang bagus, dan ya itu pasti diperhitungkan sih ya di perusahaan gitu ya, insya Allah pasti itu diperhitungkan dengan kamu membawa alma mater PTN yang bagus kayak gitu. Gitu sih ya kurang lebih pandangan kita ya, terserah sih boleh diambil boleh enggak, intinya kayak gitu. Terus juga nih aku mau wanti-wanti nih sama kalian, ini wanti-wanti banget ya, ini
anggap aja ini video seperti seorang kakak kepada adiknya. Ya, anggap aja ini video seperti seorang kakak kepada adiknya, karena aku benar-benar kenal banget sama sebagian besar dari kalian ya. Nah, jadi kalian juga hati-hati ketika kalian memilih mau kuliah tuh kayak, saya nanti saya mau D3 dulu, baru nanti saya S1. Hati-hati tahu guys, karena nggak semuanya itu bisa digituin. Maksudnya dulu zaman aku masih bisa ya, aku kuliah D3 kemudian aku mau lanjut S1 tuh aku cuma nambah 2 tahun misalkan, kayak gitu bisa, itu namanya ekstensi ya, perpanjangan kuliah bisa. Tapi kalau sekarang nggak bisa guys, aku udah cek ya, nggak bisa. Kalau kamu ikutan D3 gitu ya, kemudian kamu ingin S1, ketika kamu mau ngambil S1 itu kamu kayak kuliah lagi dari nol. Jadi kuliah kamu yang D3 itu nggak dianggap gitu. Kalau aku sih waktu dulu masih dianggap, akhirnya pas lagi mau masuk S1 tuh cuma nambah 2 tahun. Kalau sekarang nggak, kamu 4 tahun lagi kayak biasa kayak gitu. Jadi hati-hati kalau mau milih kuliah, kamu tentuin dulu keinginan kamu kayak gimana gitu ya. Tadi beberapa pandangan aku udah ceritakan seperti itu ya, pandangannya kayak gitu ya. Terserah kalian pada intinya kayak gitu ya, kalian yang menjalani ya. Intinya pesan aku, jangan asal ya guys, jangan asal untuk menentukan gitu, karena kamu ini udah mau lulus pendidikan sekolah nih, mau ke pendidikan tinggi, itu nggak boleh asal ya, kayak gitu, daripada kamu menyesal di kemudian hari ya, seperti itu. Oke, kita masuk aja ke bagian UTBK-nya ya guys. Nah, jadi sebentar ya, lanjut ke yang UTBK-nya guys. Nah, jadi UTBK itu kepanjangan dari ujian tulis berbasis komputer. Kalau kamu mau masuk PTN, kamu bisa seleksi lewat 3 jalur ya. Bisa seleksi lewat 3 jalur. Yang pertama namanya jalur SNMPTN, yang kedua namanya jalur SBMPTN, yang ketiga namanya jalur mandiri kayak gitu. Jadi ada 3. Nah, kemudian jalur yang pertama itu disebutnya adalah jalur SNMPTN atau disebutnya senam PTN ya guys, senam PTN. Nah, si senam PTN ini adalah jalur rapot atau jalur prestasi. Jadi kalau kamu mau ikutan pakai jalur ini, siapin rapotnya yang bagus-bagus, yang naik nilainya, nggak boleh ada yang turun. Kemudian kalau kamu punya prestasi, dilampirkan piagamnya dan sebagainya kayak gitu. Nah, tapi guys, ini kabar miring enggak sih, kabar kurang enaknya gitu ya. Kabar kurang enaknya untuk jalur SNMPTN ini, SMK tuh gak bisa guys, karena banyak banget perguruan tinggi yang tidak menerima rapot SMK. Jadi sabar. Tapi jangan sedih kok, soalnya SNMPTN ini peluang masuknya sedikit. Jadi jadi PTN itu mengambil mahasiswa dari jalur SNMPTN itu cuma 20%. Jadi kayak emang sedikit, jadi kamu nggak terlalu sedih lah ya. Oke, kalau kamu nggak bisa pakai jalur pertama, maka kamu bisa pakai jalur kedua, namanya adalah jalur SBMPTN. Nah, si SBMPTN ini seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri itu bisa disebut jalur tes. Nah, tesnya namanya UTBK kayak gitu. Jadi UTBK itu tesnya ya, ujian tulis berbasis komputer kayak gitu. Nanti dibagi-bagi lagi, aku jelasinnya nanti belakangan. Selanjutnya yang ketiga, kalau kamu nggak bisa masuk UTBK, kamu bisa masih memaksakan diri kamu lewat jalur yang ketiga, yaitu jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini adalah jalur yang yang diadakan oleh masing-masing universitas, yang benar-benar soalnya tuh dari masing-masing PTN. Terus kadang-kadang juga suka diadain, suka enggak ya suka-suka PTN lah ya. Dan aku mau ngasih tahu juga, biasanya ini biayanya lumayan mahal ya. Kalau yang mandiri ini yang benar-benar emang benar-benar banget pengen banget masuk PTN, yang mau mengorbankan biaya yang lebih besar lagi kayak gitu. Biasanya buat subsidi silang buat orang yang kurang mampu biasanya ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, peluang terbesar ada pada jalur yang kedua, yaitu jalur SBMPTN. Itu diambil 40% dari mahasiswa yang daftar. Ya, kalau tes mandiri diambil 30%. Ya, jadi SBMPTN atau UTBK ini adalah yang paling tinggi presentase diterimanya, yaitu 40%. Nah, aku jelasin yang ini ya. UTBK ini nanti kamu ada 3 pilihan ya, bisa milih Saintek, bisa milih Soshum, bisa milih campuran. Nah, kalau anak kimia, anak sains ya, pilihnya yaitu Saintek pastinya ya, Saintek. Nah, di Saintek ini nanti kamu bisa ngisi beberapa soal, yaitu ada soal namanya TPS, ada soal namanya TKA. TPS itu kepanjangan dari tes potensial skolastik ya. Kalau TKA itu kepanjangan dari tes kompetensi akademik ya. Bedanya apa Kak? Mungkin di antara kalian udah ada yang tahu, tapi ya aku kasih lagi. Jadi TPS itu isinya matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika dasar. Intinya itu ya. Sebenarnya ada penjelasannya lagi ya, kayak dibagi lagi, ada PPU, ada PU, ada banyak. Intinya kayak gitu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama matematika dasar yang kayak ini loh, kalau kamu tes IQ gitu loh, ada gambar-gambar, ada angka-angka yang diloncat-loncat gitu loh, ya kayak gitu.
Itu adalah TPS. Kemudian kalau TKA-nya, TKA itu kayak materi-materi sekolah dari kelas 10 sampai kelas 12 tentunya. Dan soalnya bentuknya adalah HOTS. HOTS tahu kan? Udah tahu kan kalian HOTS? HOTS adalah Higher Order Thinking Skill. Jadi dia tuh soal-soalnya benar-benar butuh analisis lebih dalam lagi. Jadi nggak bisa kayak oke diketahui bla 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 bla, oke dirumusnya jebret selesai, nggak. Jadi ada beberapa yang harus dianalisis itu sampai kita harus dianalisis. Jadi soalnya tuh kayak dimodif-modif sehingga nggak bisa tuh kayaknya pakai rumus yang udah langsung jadi tuh, kayak nggak bisa gitu. Harus ada kayak penalaran lebih sehingga masuk lagi nih rumus dari bab lain nih, masuk. Kadang-kadang kala satu soal itu memuat beberapa bab. Jadi kamu pakai bab ini dulu, kemudian nanti selesaikan terakhir pakai bab ini. Jadi kayak gitu. Itu adalah soalnya soal HOTS. Nah, maka dari itulah nggak bisa salah-salah lah untuk mempersiapkannya kayak gitu. Kalian juga mungkin nggak tahu kan, ternyata teman-teman kalian tuh di luar sana banyak yang udah memulai perang, memulai persiapan ini gitu ya, memulai persiapan perang ini dengan UTBK ya. Ada yang dari Agustus, ada yang dari Juli. Kalian jangan salah ya. Kalian kalau mikir anak-anak SBM itu mulai belajar dari Januari itu kalian salah besar. Mereka Januari itu udah latihan soalnya, tinggal latihan soal. Biasanya kayak gitu. Di bulan-bulan sebelumnya mereka benar-benar pemantapan materi sampai mantep, baru nanti latihan soal gitu. Karena ya itu yang aku bilang tadi, satu soal bisa memuat beberapa bab kayak gitu loh guys. Jadi emang harus penalaran lebih kayak gitu. Nah, maka dari itu aku kasih tahu strateginya buat kalian ya. Kita tuh harus bikin strategi, harus tepat. Harus tepat, gak boleh asal-asalan. Apalagi yang tadi aku bilang, kamu itu nanti dengan berbagai kesibukan kamu. Apa tadi aku bilang? PKT, seminarnya, UKOM-nya nggak satu biasanya. PKL, laporan PKL, sidang PKL, pokoknya gitulah. Jadi nggak boleh tuh asal-asalan kita kan. Jadi harus benar-benar dipersiapkan dengan matang. Nah, strategi yang pertama adalah kumpulkan si bab-babnya. Karena UTBK itu kan babnya nggak cuma sedikit ya, babnya banyak. Banyak toh, babnya banyak. Dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, terus setelah kamu kumpulin bab-bab yang biasa muncul, itu nggak cukup. Kamu harus mengkelompokkan dia menjadi bab yang mana yang sering muncul, mana yang jarang muncul. Mana yang susah, mana yang gampang. Dikelompokin tuh sama kita. Susah sering muncul, gampang sering muncul, gampang jarang muncul, susah jarang muncul. Dikelompokin kayak gitu. Kelompokin. Nah, setelah dikelompokin, kamu juga harus tahu kita tuh harus belajar yang mana dulu. Kayak gitu. Prioritaskanlah sama kita itu. Kita harus belajar yang mana dulu. Nih, setelah kamu tahu babnya, kamu bikin time frame. Yang kedua nih bikin time frame. Yang pertama kumpulkan bab, terus kelompokkan bab. Yang kedua bikin time frame. Oke, minggu ini gue harus bisa bab ini, minggu depan gue harus bisa bab ini. Bikin time frame sampai bulan Desember itu harus udah beres, kalau bisa ya. Kalau bisa materi udah kamu kuasai di bulan Desember. Sehingga bulan Januari tinggal drilling soal sampai kamu H-1 mau SBM. Gitu. Jadi tadi apa? Yang keduanya time frame, ya. Nanti kamu bikin tuh skala prioritas gue belajar ini dulu nih kayaknya gitu, sampai gue bisa minggu depan gue harus bisa ini, dan seterusnya. Dan time frame itu kamu juga harus menyesuaikan dengan kesibukan kamu nanti di mana, di sekolah gitu. Di sekolah kan nanti juga ada belajar biasanya ya, ada UTS-nya kayak biasa gitu. Nah itu jadi jalannya beriringan gitu, jangan sampai saling bentrok gitu. Nanti insya Allah kalau kita itu benar-benar menyesuaikan banget tentunya, insya Allah ya. Jadi benar-benar saling beriringan banget. Jadi kamu benar-benar dua-duanya itu jalan, sekolahnya jalan, persiapan SBM jalan, jadi jalan dua-duanya gitu. Jangan sampai ada yang dikorbankan salah satu gitu, karena kita berpacu terhadap waktu ya. Dan juga orang-orang di luar sana emang ya udah menggila ya, udah siap-siap belajar juga sama ya, kayak gitu. Nah selanjutnya setelah kamu kayak gitu kan ceritanya kamu udah bisa nih, bab-babnya udah bisa banyak. Nah terus kamu latihan drilling soal. Nih aku udah punya banyak banget kumpulan soalnya gitu ya, drilling soal terus, jangan sampai habis soalnya, terus-terusan ada harusnya. Nah setelah itu kamu kan nanti hari H nih. Nah pas hari H-nya itu ada strateginya juga guys, cara ngisinya ada strateginya juga. Kayak kamu tuh harus ngisi berapa sih yang benar supaya dapat skor sekian kayak gitu. Harus ngisi sekian, harus biar supaya skornya sekian, harus ngisi sekian supaya skornya sekian. Itu tuh ada perhitungannya guys. Ya kamu mau masuk PTN mana nih ya, harus berapa nih PTN ini. Oh PTN ini skornya harus 700. Oke berarti kamu harus kayak gimana. Oke berarti yang ini harus benar segini, yang ini harus benar segini, yang ini harus benar segini, gini gitu. Berarti bab yang harus gue kuasai banget tuh yang ini, jangan sampai salah kayak gitu. Jadi harus benar-benar sampai gitu ya, sampai ke jumlah soal benar tuh harus gimana tuh harus udah bisa gitu. Jadi nggak boleh ngasal. Nah, terus kalaupun misalkan ada soal yang belum keisi gitu ya, itu juga ada strateginya lagi. Kamu harus memilih misalkan gitu ya. Kalaupun kamu harus memilih, itu memilihnya harus pakai cara cerdas tuh kayak gimana. Pokoknya a lot of strategi guys. Ini nggak boleh kayak asal-asalan kamu belajar terus udah deh, belajar terus udah deh, yang penting gue udah belajar. Guys, hello, di luar sana banyak banget yang udah nyoba berkali-kali, 2 kali bahkan 1 kali 2 kali gitu ya ikutan UTBK gitu ya.
sejauh apa kita persiapan dibandingkan dengan mereka kayak gitu ya. Jadi benar-benar harus tepat dan efektif kayak gitu. Oke, ngerti kan ya guys? Nah, sekarang aku mau ngasih lihat, ini ada tuh. Aku udah udah kumpulkan sih, sebenarnya kita udah punya bab-bab apa aja yang sering muncul dan susah, sering muncul dan sulit, kemudian jarang muncul dan mudah, jarang muncul dan sulit, kayak gitu udah ada nih. Terus ini yang matematika sainteknya, ini yang fisikanya, ini yang biologi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, selain bab-bab yang kayak gini juga kita punya prioritas. Nah, ini ada prioritas. Jadi bab yang tadi tuh udah punya nih. Nah, terus sekarang prioritas kita tuh belajar yang mana dulu, Kak? Udah ada ya. Ini dulu. Nanti ini kan judul bab nih. Nah, nanti itu ada subbabnya juga. Subbabnya tuh ini gitu. Jadi nanti kita belajar yang mana dulu nih subbabnya gitu. Karena kan satu pertemuan gak mungkin satu bab selesai, guys. Jadi nanti subbab ini gitu. Nanti kan? Gitu deh. Ya. Ini baru sedikit yang aku kasih lihat. Kemudian ini aku punya soal fisika tahun kemarin banget tentang GHS. Nah, ini contoh soal UTBK tahun 2021, emang benar-benar real ini soalnya. Ini salah satu contoh soal GHS ya, gerak harmonis sederhana. Yang penyelesaiannya kalau kita secara normal itu penyelesaian kayak gini. Wow. Harus 2 slide baru kelar sih. Jawabannya baru ketemu setelah 2 slide. Ya seperti yang aku bilang tadi ya, karena memang butuh penalaran si soalnya itu, kayak nggak bisa langsung kayak wadah gitu. Jadi benar-benar harus dianalisis, ini aduh ini gimana nih soalnya, ini pakai rumus yang mana gitu, kayak dianalisis dulu gitu guys. Nah, kalaupun misalkan ya kakak gue punya loh cara cepatnya kayak gitu. Oke, mungkin ada beberapa kita yang udah ngumpulin cara-cara cepet. Ya, aku juga punya sih cara-cara cepet kayak gitu, aku juga punya. Nah, tapi perlu diketahui ya, seperti yang tadi aku bilang, ini adalah soal HOTS. Ya, jadi gak semua cara cepet yang kita punya itu guys, gak semua cara cepet yang kita punya itu bisa kita gunakan di semua soal yang seperti itu. Jadi ada soal-soal yang butuh penalaran lebih lagi. Jadi contohnya kayak ini nih, aku mau jelasin ini ya. Jadi nanti aku jelasin ini sudah ada cara cepatnya yang cuman kita isi, cuman bisa 1 kotak doang isinya. Tapi ternyata si cara cepet itu ternyata juga harus agak dimodif lagi tergantung soal. Itu dia yang perlu bimbingan itu. Ya, jadi kalau kalian bilang aku udah punya Kak cara cepetnya, gampang kayak gitu, tinggal dimasukin ke cara cepet misalkan gitu ya. Tapi ya ingat nih, kata-kata aku adalah si soal ini ya, soal si SBM ini yang butuh penalaran ini, kadang-kadang untuk cara cepat aja dia harus masih dimodif lagi tergantung kebutuhan soal. Tadi kan juga aku udah bilang ada 2 bab yang harus digabungin kayak gitu-gitu. Jadi memang si modifan soal ini nih, si modifan rumus ini yang harus kita bimbing gitu, kita pelajari bersama-sama gitu guys. Understand what I mean? Kalau gak understand, kita baca aja soalnya. Oke, aku mau baca yang kosong aja supaya gak pusing ngeliat jawabannya yang sangat banyak. Oke, nih. Sebuah ayunan bandul matematis dipasang pada langit-langit kabin sebuah pesawat ruang angkasa. Panjang tali bandul adalah 50 cm. Pada suatu saat, pesawat itu sedang meninggalkan permukaan bumi dengan lantai kabin berada di bawah. Jika frekuensi bandul matematis pada saat itu adalah 3 per pHz dan percepatan pesawat itu 8 m per s kuadrat, maka percepatannya... Oke, ini aku tulis dulu diketahuinya sebentar ya. Oke. Ya, ini kan berarti ada apa aja diketahuinya nih. Ada bandul 50 cm talinya, tali itu L ya, tali itu L. BTW nih ya, aku mau ngerjain soal ini tapi aku gak ngejelasin materinya ya, jadi kamu jangan bingung. Kalau nanti les sih ada materinya dulu, cuman ini aku lagi ngejelasin si teorinya, si soal ini doang dulu. Insya Allah materinya di link yang berbeda ya, supaya gak terlalu panjang videonya. Oke, jadi ceritanya ini kita udah belajar tentang bandul ya, terus kita mau ngisi soal. Pertama, panjang tali bandul, nah berarti dia adalah L. Aduh gak kelihatan ya, sebentar. Kemudian pada suatu saat pesawat itu meninggalkan permukaan, oke. Frekuensi, nah ini ada frekuensi, berarti ini adalah F kecil, dengan percepatan pesawat, berarti ini adalah A. Yang ditanya ini adalah G, gravitasi. Nah, gitu ya. Ya, jadi tips dari aku nih untuk belajar fisika, yang pertama itu harus mengerti lambang. Di fisika itu banyak lambang, ada F besar, ada F kecil, ada L besar, ada L kecil, ada T besar, ada T kecil, banyak pokoknya. Ada alfa, ada gamma, ada omega, ada alfa, kayak gitulah pokoknya ya.
Nah, itu harus dimengerti ya, si lambang-lambangnya buat apa, artinya apa, kayak gitu dalam fisika ya. Kemudian kamu harus hafal rumus. Nah, harus hafal rumus, baru kamu bisa chop rumus yang mana. Tapi ingat, kalau soal HOTS gak bisa digituin. Kalau soal HOTS, dari rumus yang kamu udah hafalin itu kamu perlu pemodifan biasanya. Pemodifan dari soal, pemodifan rumus itu dari soal yang ada. Kayak gitu, nanti di otak-atik kayak gitu. Itu yang butuh bimbingan tuh ya. Oke, kita lihat ini ada L, F, A, dan G. Ini bandul. Nah, kalau kita secara anak-anak yang punya rumus-rumus, kalau kita secara anak-anak yang punya rumus-rumus, maksudnya apa tuh? Kita pasti melihat rumus-rumus dong. Mana ya rumus-rumus bandul? Teng 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 teng, nyari-nyari, tiba-tiba ini dia. Nah, gitu kan ya. Cari-cari bandul, abis itu ada bandulnya. Aduh, rumusnya pakai yang mana ya, kan gitu ya kalian mikirnya. Nah, tadi diketahui apa aja ya, kalian inget-inget tuh. Ada L, ada F, ada A, dicarinya G. Kira-kira pakai yang mana nih? F-nya F kecil ya, ini nggak ada F kecil, ini F besar, salah. Ini periode, kita nggak punya periode. Nah, ini adanya F nih. Wah, ada L, ada G. Oke, ini berarti rumusnya. Gitu kan? Kita secara orang apa ya? Ya orang biasa lah yang mikirnya kayak gini kan. Oke, rumusnya adalah berarti yang kita pakai adalah F sama dengan 1/2 pi akar G per L. Oke. Selanjutnya kita kembali lagi ke laptop. Laptop ya, nggak ada laptop ini. Nah, gini. BTW on the way busway, di rumus yang tadi tuh nggak ada A-nya. Sedangkan ini mengandung A. Terus A-nya dikemanain, Kak? Jadi guys, rumus yang tadi tidak mencukupi kebutuhan kita ya. Jadi ini rumusnya adalah, ini aku sebentar ya, aku tulis dulu. F sama dengan, kan rumusnya gitu ya, 1/2 pi gitu akar G per L, gitu kan rumusnya ya. Ternyata ini nggak mencukupi. Ini adalah rumus dasar, rumus cara cepat, tapi yang tidak mencukupi, memenuhi kayak gitu. Mana nggak ada A-nya? Di sini harus ada A-nya, karena di soalnya juga ada percepatannya gitu. Nah, jadi kekurangannya kalian kalau tanpa bimbingan adalah kalian menggunakan rumus itu ya kalau soalnya sesuai dengan rumusnya. Kalau soalnya mesti ada modif atau mesti ada seperti apa, itu ya kamu harus mikir lagi, nggak bisa pakai yang ini benar-benar tok gitu, pakai yang ini nggak bisa. Nah, jadi sebenarnya kalau ada A ini di sini ada lagi ditambah A. Hah? Kok di situ, Kak? Kok di situ sih, Kak? Kok ditambah sih, nggak dikurang? Itu dia yang perlu penjelasan. Maksud aku tuh itu. Jadi kalau kamu hanya tahu rumus aja belum cukup. Harus tahu pemodifannya dan harus tahu konsep gitu. Jadi ini dijelasinnya yang nggak di sini dong guys ya. Tapi kita harus membuktikan memang benar Kak pakai kayak gini. Baiklah kita buktikan. F-nya adalah 3/pi. Pakai yang lain apa ya? Sebentar ya. 3/pi sama dengan 1/2 pi. Akar G-nya tetap, A-nya kita ganti, A-nya 8 ya. L-nya, nah tadi 50 cm ya L-nya ya. Nah si L-nya itu dijadiin meter ya. Soalnya kan ini nggak harus meter, 0,5 jadinya. Oke, dicoret aja ini si pi-nya, coret. 2-nya pindah ke atas jadi 6 ya. 2-nya pindah ke atas jadi 6. 6 sama dengan gitu. Nah ini akarnya tetap kita tulis G tambah 8/0,5. Gitu ya. Oke, sampai sini. Nah terus abis itu ini aku hapus supaya nggak ini udah ngerti ya, bisa di screenshot dulu. Ini terlalu besar, aku ini minjem HP orang soalnya, jadi aku nggak biasa. Nanti kalau aku pakai HP sendiri sih enak, ini minjem HP orang. Nah jadinya biar akarnya hilang, jadinya ini dikuadratin dua-duanya ya, 36. 6 dikuadratin 36, akarnya dihilangin, jadi kalau dikuadratin kan akarnya hilang ya, per 0,5. Nah pindah deh ke sini ya. Nah ini dihapus lagi, sorry ya, ini dihapus-hapus soalnya ini aku nggak biasa pakai HP orang, ngomong mulu. Lanjut. Nah jadi ini 36 dikali 0,5 18. 18 sama dengan G tambah 8. Pindahin si 8 ya, jadi 18 di min 8 sama dengan G. Jadi gravitasinya 10. Wala, C. Seperti itu guys ceritanya. Oke, ngerti kan maksudnya? Ya pokoknya temukan soal-soal sulit lainnya dan cara-cara cepat lainnya. Kita bahas insya Allah guys. Seperti itu. Oke, insya Allah kalau materinya nanti kita berbeda lagi, berbeda lagi video. Di sini aku cuma kayak tadi aja ngasih tahu strategi-strategi, apalagi kita anak SMA dengan banyak kesibukan yang berbeda dengan anak SMA, kayak gitu. Nanti untuk lebih dalamnya lagi, kalian bisa konsultasi bareng sama aku mengenai strategi UTBK yang tadi lebih dalam lagi. Oke, insya Allah. Kita tutup aja pertemuan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan di-share, di-like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.